tugas saya sih Pak, tugas CGP modul 3.3, dimana di dalam modul 3.3 ini dan CGP itu diminta untuk membuat satu kegiatan di sekolah atau program sekolah namanya, dimana kegiatan itu memiliki dampak positif untuk siswa. Nah, jadi kami diminta membuat suatu kegiatan di mana kegiatan itu nanti bisa diaplikasikan di sekolah. Nah, di sini saya mencoba membuat suatu kegiatan, namanya itu adalah Proliberin namanya Pak. Bapak bisa baca. Nah, di mana kegiatan ini itu adalah kegiatan yang fokusnya pada kepedulian anak terhadap kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan interaksi siswa terhadap lingkungan yang ada di sekolah itu Pak. Nah, jadi di sini saya diminta untuk berdiskusi kepada pimpinan sekolah mengenai kegiatan yang akan saya lakukan ini. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana kegiatan ini? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ini salah satu program kegiatan sekolah. Yang pertama itu kita masukkan dalam program tahunan, bahwa makanya saya setiap tahun itu kan kita buat bagaimana menciptakan lingkungan. Ya. Jadi ada perubahan, kemudian peningkatan. Nah, kalau dengan adanya program Proliberin ini sangat bagus sekali. Kita cukup mendukung. Kenapa? Ini di sini sebenarnya menetapkan disiplin positif. Ya, ini sebetulnya tindak lanjut atau kelanjutan disiplin positif atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas Iya, masing-masing. inilah yang perlu kita sampaikan. Nanti dalam itu kita rencanakan bagaimana menerapkan disiplin positif itu dengan menerapkan kesepakatan kelas. Yang pertama tentu kembali kepada GTK, Bapak Ibu Guru, bagaimana menerapkan disiplin sekolah itu. Kadang-kadang ini masih juga dilema bagi saya selaku guru. Ada beberapa kawan-kawan yang masih senyap aja gitu. Nah, jadi dengan adanya seperti ini, salah satu yang diangkat oleh Pak Mas Yudi, itu saya sangat mendukung. Oke, jadi Bapak setuju ya dengan kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah ini? Nah, kalau mulai tahun ini Pak, apa sih nanti kendala yang mungkin kita hadapi dengan kegiatan ini? Oh, sebenarnya kendalanya yang jelas itu bagaimana mengajak kerjasama kawan-kawan. Kolaborasi Pak ya? Berkolaborasi. Nah, jadi pun nanti saya ada kolaborasi juga sama kawan-kawan ngasih tahu bahwa saya juga akan melakukan kegiatan. Itu nanti kita sampaikan dalam agenda rapat. Ya. Itu karena kita lakukan seperti ini supaya bisa berjalan. Karena program sekolah ini bisa maju tidak bisa sendirian. Ya, ada kolaborasi. Harus bisa berkolaborasi seluruh warga sekolah. Dan itu perlu kita wujudkan untuk memajukan SOP. Kita ke depan, saya bangun maksudnya itu bagaimana asri Ya, lingkungannya Pak. nah, lingkungannya. Tapi walaupun sekarang sudah mulai terwujud, Oke, kemudian Pak mengenai kegiatan ini, di sini saya buat juga rinciannya atau bagaimana kegiatan itu dilakukan. Nah, planning saya dalam kegiatan ini itu dilakukan setiap hari Jumat gitu Pak. Mungkin nanti mengambil waktu 1 jam setelah kegiatan rohis, kita sama-sama seluruh warga sekolah melakukan kegiatan ini. Nah, adapun dalam kegiatan ini kan banyak nih untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Ya mungkin bisa juga dengan membersihkan masing-masing kelasnya, kemudian bisa juga lingkungannya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga membuat hiasan-hiasan yang ada di kelas. Nah, itu salah satu bentuk keindahan yang ada di sekolah yang saya planningkan ke depannya itu bisa terlaksana dengan bagus. ya terima kasih Pak Masidi. Ini salah satu kegiatan kalau saya buat ini agenda sangat bagus. Karena pertama kita mengupayakan kepedulian Bapak Ibu guru dan peserta didik mengenai lingkungan
sekolah. Kenapa yang menjaga lingkungan sekolah itu kita semua? Ya. Tidak bisa kita serahkan kepada penjaga sekolah, nggak bisa. Tapi kalau nggak dijaga, ya bisa. Sekarang ini seperti contoh lah. Kita buat setiap minggu kegiatan kebersihan atau lobirin ini bisa. Terus kita ambil nanti itu bisa kita laksanakan mungkin Sebelum project Pak ya. Nah, Project kan hari Jumat tuh Pak. Iya. Jadi bisa punya satu jam kita gunakan untuk kegiatan untuk kegiatan ini. Dan masalah aset-aset pun sudah saya buat di sini Pak. Aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Ini tadi sudah kita bahas juga mengenai kesepakatan kelas. Nah, ini masuk dalam modal sosial Pak. Nah, jadi kita melanjutkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Kemudian di sini juga ada modal manusianya juga. Nah, modal manusia siapa ya? Kita sebagai warga sekolah, kayak mana mengupayakan supaya lingkungan kita itu bersih dan indah gitu loh. Kemudian masalah fisik, kita kan di sini memiliki tong sampah dan sebagainya. Kemudian kita juga kerjasama dengan pihak sampah Pak ya, bank sampah kalau nggak salah itu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai aset kita juga supaya lingkungan sekolah kita juga indah ke depannya. Kemudian kita juga memiliki taman. Setiap depan kelas itu ada taman-taman atau pohon-pohon atau mungkin juga tempat-tempat duduk yang digunakan untuk siswa. Nah, bagaimana kita desain taman itu sedemikian rupa supaya kelihatan lebih indah ke depannya. Kemudian masalah finansial, ada nggak Pak masalah finansial di sini? Mungkin bantuan dari dana BOS yang bisa digunakan dalam kegiatan ini. Atau bisa juga dalam pemanfaatan barang bekas juga bisa digunakan nanti ke depannya. Sebenarnya kita serap finansial secara langsung kan tidak. Cuma kita kan aset-aset sekolah yang sudah adanya bisa kita. Oke, jadi kita memaksimalkan aset yang sudah ada Pak ya. Iya. Kenapa nggak bisa kita lakukan sekarang? Karena kita RKA kita kan ada khusus. Jadi kalau mau masuk lagi ini kegiatannya untuk RKS ya harus tahun depan Pak ya. Tapi kita nggak bisa seperti itu, harus kita coba dari sekarang. Apa yang nggak bisa berjalan baru kita review. Oke, jadi istilahnya ada monitoring dan evaluasi. Tapi kalau untuk itu seperti apa? Sudah bisa berjalan. Intinya kita tinggal melanjutkan aja. Iya. Kita sekarang ini bagaimana menanamkan ke warga sekolah itu peduli dengan lingkungan. Nah, itu aja. Soalnya kan belakang ini kan saya tengok semenjak kita kerjasama dengan pihak sampah, kepedulian anak itu semakin mengecil Pak. Mengapa? Sudah ada petugasnya, ngapain kita capek-capek mengut sampah begitu Pak. Jadi dengan adanya kegiatan ini, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kepedulian anak akan kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan. Jadi nanti besok atau lusa Pak ya kita sosialisasikan juga kepada teman-teman masalah kegiatan ini. Bisa. Nanti kita akan sampaikan beberapa. Kemudian saya butuh ini. Apa ini? Filenya. Karena nanti dalam rapat kita sampaikan. Kemudian nanti Pak Mas Diki nanti sebagai yang nanti saya mengenalkan kegiatannya itu seperti apa kepada kawan. Nanti saya cuma memberikan kata sambutan. Narasumbernya Pak Mas. Jadi Bapak setuju ya dengan kegiatan ini? Siap. Masalah berhasil atau enggaknya nanti kita lihat sama-sama. Yang jelas kita planning baik dengan baik. Yang penting dulu berbuat dulu. Nanti hasil akan mengikuti. Kalau seandainya kurang memuaskan nanti kita perbaiki. Ya. Jadi istilahnya tidak ada bahasa yang gagal itu tidak ada. Yang ada itu menunda keberhasilan. Begitu sih. Mungkin itu aja Pak ya masalah kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah, dan tentunya kegiatan ini nggak bisa saya lakukan sendiri Pak. Tentunya Ya, melibatkan nanti kita harus kerjasama. Tentunya di sini juga akan melibatkan wali kelas. Nah, jadi nanti wali kelas itu yang mengkondisikan anak-anaknya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih, yang indah, dengan kenyamanan kita bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mohon kita sedikit waktu di mana tujuan Bapak ini saya kumpulkan yaitu untuk mengajak diskusi ya mengenai apa?
mengenai tugas saya sebetulnya di CGP, di mana di sini modul 3.3 saya ditugaskan untuk mengajak Bapak Ibu melakukan diskusi tentang apa? Pengelolaan apa? Ini adalah kegiatan yang memiliki dampak kepada siswa. Jadi di sini saya menyusun sebuah kegiatan yang dilakukan di sekolah, yang nantinya mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memiliki dampak yang positif kepada siswa. Nah, apa itu kegiatannya? Ini dia, ini adalah singkatan yang Bapak Ibu, di mana ini singkatan kegiatan yang menginspirasikan anak untuk peduli kepada kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, jadi program kebersihan dan keindahan ini kegiatan yang memiliki tujuan menciptakan citra siswa pada lingkungannya. Nah, mungkin selama ini sudah saya lakukan juga di Bapak Ibu, mengajak anak untuk bersihkan kelas, lingkungan, membersihkan sampah. Cuma kan jadwalnya dia belum ada jadwalnya. Mungkin dalam 1 bulan mungkin cuma sekali, atau mungkin dalam 3 bulan cuma sekali. Tidak ada jadwal tetapnya. Nah, di sini saya mencoba menyusun kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa sama-sama membimbing siswa untuk lebih peduli lagi kepada lingkungannya. Nah, jadi di sini saya minta pendapat Bapak Ibu mengenai kegiatan ini. Ya, jadi nanti kalau Bapak ada ide, ada masukan atau ada yang mau ditanyakan, bisa Bapak tanyakan kepada saya. Dan kita nanti bisa saling berbagi pengalaman atau bisa juga membagikan ide kita bagaimana supaya kegiatan ini bisa dilakukan di sekolah ini. Oke, bagaimana yang ada yang bisa menanggapi tentang kegiatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai program ini, sebaiknya baik pihak sekolah maupun seluruh yang ada di dalam lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, pejabat sekolah, guru maupun siswa, alangkah baiknya itu kita buatkan program mungkin gotong royong bersama. Bisa dikatakan untuk awalnya kita buat 1 bulan sekali, ya. Apakah itu nanti di akhir bulan kita mengadakan gotong royong bersama? Karena seperti yang Bapak katakan tadi, memang belum ada terprogram ya waktunya kapan untuk mengadakan kebersihan bersama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada apa ya? Aspek apa saja yang sudah kita miliki untuk mensukseskan program Proliberi tersebut? Selamat siang buat kita semuanya. Tapi di sini Pak, betul ada gotong royong seperti yang disampaikan mereka. Tapi bagaimana alangkah harus ada koordinator PJUKA. Nah, itulah di dalam koordinator PJUKA itu ada kebersihan, ada keindahan. Nah, koordinator ini harus koordinasi juga dengan kepala sekolah. Nah, artinya kalau nanti ada koordinator PJUKA menyampaikan apa program di PJUKA itu, sekolah harus melihat, paling tidak mengaksesikan untuk demi terciptanya tadi program ini tadi, yaitu keindahan ya. Ini nggak terlepas juga kerjasama koordinator dengan sekolah yang saya tahu Pak. Karena memang oke udah ada tempat sampah ya ini, tapi nggak cukup Pak. Yang namanya keindahan misalnya pot bunga, mau nggak sekolah menyediakan pot bunga? Dan itu biasanya pot bunga itu paling tidak satu kelas itu dicanangkan misalnya bunga dari kelas masing-masing. Pot bunga itu bisa nggak disediakan sekolah misalnya satu kelas itu 10 buah untuk di kelas. Nah, ya jangan nanti semua untuk keindahan itu diserahkan kepada wali kelas, Nah ini nggak bisa Pak. Semuanya wali kelas dengan anak-anak.
yang menyediakan. Terus terang aja, saya secara pribadi pun wali kelas saya ingin indah wali kelas saya. Tapi yang namanya itu tidak terlepas dari biaya, ya, dari biaya. Nah, paling tidak sekolah harus ada menunjuk koordinator 7K. Nah, lalu koordinator 7K ini menyampaikanlah programnya kepada kepala sekolah, baru kepala sekolah mengaksesikan, lalu nanti koordinator ini menyampaikan lagi apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah ke kelas masing-masing dan disampaikan kepada wali kelas. Nah itu Pak, sehingga konek ya, kepala sekolah, koordinator, dan kemudian wali kelas dan kepada anak-anak. Tapi tadi itu saya bilang tidak terlepas dari anggaran. Nah jadi jangan untuk indah katanya, tetapi anggaran tidak ada diberikan kepada ke kelas masing-masing, wali kelasnya untuk mengapakan keindahan aja Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Menyambung dari yang dikatakan oleh Bu Jenny tadi masalah 7K, alangkah baiknya kita mengajukan di sekolah ini membuat tim, ya, membuat tim penilai 7K sehingga nanti program-program yang diadakan di dalam 7K itu alangkah baiknya diperlukan untuk meningkatkan atau sebagai motivasi masing-masing kelas seperti itu. Jadi bisa saja penilaian ini dilakukan per 6 bulan atau pada saat mau kenaikan kelas atau pembagian rapor. Nah pada saat itu dibacakan kelas mana yang terbaik. Nah seperti itu kita berikan apresiasi atau semacam penghargaan kepada kelas yang memiliki keindahan dan kebersihannya yang melebihi kelas-kelas yang lain seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, ngomongin tentang aset, sebetulnya kalau di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah, aset itu ada 7, ya, jenisnya ada 7. Bisa itu aset manusia, atau modal manusia, kemudian modal fisik, modal lingkungan, modal sosial, dan modal lainnya. Nah, kalau ngomongin aset di sini yang pertama itu jelas asetnya adalah manusianya. Nah, siapa itu yang kita sebagai warga sekolah, sebagai pendidik, sebagai anak-anak, dan yang lainnya juga. Kemudian aset yang kedua itu modal sosial. Nah, ibu-ibu kan sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya, di mana di dalam kesepakatan kelas itu juga menyinggung mengenai pekerjaan sekolah. Nah, itu bisa kita tidak lanjuti atau kita lanjutkan dengan kegiatan ini. Nah, itu kalau kita lihat modal sosialnya. Kemudian yang ketiga modal fisik. Nah, sekolah ini juga sudah memiliki banyak fisik-fisik kayak tempat sampah dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan pihak bank sampah ya, nah, itu juga sudah bekerja. Kemudian modal lingkungan. Nah, setiap kelas kan bisa kita lihat bahwa lingkungannya itu ada taman. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk kenyamanan kita sebagai warga sekolah ini. Kemudian yang kelima, finansial. Pastinya sekolah ada ngasih bantuan atau bisa juga kita menggunakan yang ada di sekolah ini, memanfaatkan atau memaksimalkan modal-modal yang ada di sekolah ini. Kemudian modal agama. Dalam modal agama ini jelas di dalam agama Islam bahwa kemudian itu sebagian dari iman, itu juga menjadi modal agama. Dan modal politik ini adalah kewenangan Kemtek dan OSIS tentunya sebagai Kemtek ini adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan apa yang diambil oleh kepala sekolah untuk mengimplementasikan kegiatan. Nah, di sini yang dibutuhkan itu adalah finansial. Nah, bagaimana finansial ini bisa mendukung akan kegiatan ini supaya lebih sukses. Nah, kalau finansial itu sebetulnya sudah ada working juga. Ya, mungkin dalam working ini bisa diajukan apalagi yang memanfaatkan untuk sekolah. Contohnya tadi pembelian sekolah. Nah, sebenarnya itu bisa kita lakukan dengan cara di sini kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Begitu juga sebagai kepala sekolah kita jangan sampai kepala sekolah setuju dengan kegiatan ini, tetapi finansialnya tidak cukup. Nah, itu juga akan menghambat kegiatan ini nantinya. Nah, jadi di sini model kita sudah punya semua untuk mensukseskan kegiatan ini. Tetapi dalam menyelesaikan atau mensukseskan kegiatan ini komitmen kita masing-masing, baik itu komitmen kepala sekolah, kita sebagai pendidik,
tidak siswa dan yang lainnya. Jadi kalau ada komitmen, ada komunikasi dengan yang lain, tentunya nanti juga akan mensukseskan. Bapak di sini akan melakukan diskusi, ya, diskusi tentang apa? Itu tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah. Jadi nanti Bapak minta sama kalian menyampaikan pendapat kalian mengenai kegiatan apa sih yang akan kita lakukan di sekolah. Bisa semuanya? Ya. Oke, di sini Bapak akan menanyakan sama kalian lingkungan sekolah, ya. Nah, lingkungan sekolah seperti apa yang kalian inginkan sebagai siswa? Bebas. Oke, semua bisa kasih pendapat. Apa yang saya inginkan, pertama itu kebersihannya itu harus bersih, terus diseling dengan pohon yang rindang, karena jika cuaca panas, proses pembelajaran pun tidak dapat berjalan dengan efisien. Lingkungan sekolah yang seperti saya inginkan itu ya bersih, tentram, nggak ada yang main bola gitu, Pak. Karena saya tidak suka, Pak. Nanti teman-teman saya bau, paling bau, Pak. Makanya Itu juga sama bahwa untuk kalian inginkan itu adalah sekolah yang aman dan nyaman tentunya, ya. Nah, sekolah yang aman itu yang kayak mana? Baik, menurut kita sendiri, sekolah yang aman itu adalah sekolah yang bisa membuat para warga sekolahnya itu merasa aman. Seperti kalau di sekolah kita kan itu udah ada security-nya, jadi kita lebih merasa aman ketika kita membawa kendaraan motor atau memiliki barang-barang berharga, jadi kita bisa lebih aman. Dan kalau untuk nyaman, itu mungkin dari segi kebersihannya dan kelayakan fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Jadi kalau sekolah nyaman dan fasilitas tercukupi, pasti kita lebih nyaman. Baik, itu saja jawabannya. Baik, jadi menurut saya program peduli kebersihan dan keindahan itu bisa kita lakukan seperti misalnya setiap pagi hari kita itu semuanya bisa bergotong royong mengutip sampah dulu, dan nanti ketika selesai pembelajaran setelah pulang sekolah itu juga diadakan lagi mengutip sampah seperti itu. oke, baik. Kalau untuk masalah keindahan, Oke, menurut saya sendiri itu untuk program keindahannya itu bisa kita laksanakan. Untuk guru mungkin bisa menyelenggarakan perlombaan keindahan kelas. Jadi kan kata Bapak, keindahan itu bukan hanya di luar, tapi bisa di dalam. Nah, agar siswa-siswi itu semangatnya itu timbul untuk melakukan keindahan di kelas, itu salah satunya membuat perlombaan Pak. Jadi perlombaan lingkungan luar ataupun perlombaan dalam kelas sendiri. Seperti itu Pak. menurut saya
peduli kebersihan itu bisa dilakukan seminggu sekali. Tapi untuk keindahan biasanya sebulan sekali, Pak. Menurut saya. Ya, Pak. Menurut saya untuk alat kebersihan di kelas aja ya Pak. Ya, kalau di kelas bisa sapu lidi untuk halamannya. Kalau misalnya di ruangan di lingkungan sekolah itu biasanya digunakan tuh sapu lidi karena halaman Pak, untuk sapu halaman. Oke, untuk keindahannya itu tergantung kita lagi Pak, mau buat apa supaya kelas kita indah, nyaman dilihat, mata memandang pun lihatnya indah gitu. Itu tergantung kita lagi bagaimana, apa yang mau kita buat. Oke, lanjut. Pojok baca, kemudian bisa untuk nanti, kemudian penghias atau istilahnya jangan sampai ada sampah di dalam kelas begitu ya. Nah kemudian di sini juga ada taman di dekat kelas, itu dalam bentuk pohon biasanya ya. Nah itu nanti planning Bapak itu setiap kelas juga memiliki kewajiban untuk membuat supaya kemana indah itu bagaimana. Nah kalau Bapak tanya sama kalian, kalau Bapak melaksanakan kegiatan ini kalian bisa melaksanakan apa tidak? Bisa ya? Nah jadi nanti Bapak sudah konsultasi juga sama kepala sekolah, kemudian sama teman-teman yang lain. Nah ini Bapak konsultasi juga sama siswanya. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan ini itu insya Allah akan dilaksanakan tahun depan. Jadi Bapak kita kepada kalian sebagai siswa itu memiliki tanggung jawab dalam menjaga atau peduli akan kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Jadi tidak di kelas saja, tapi juga di lingkungan sekolah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi kalau sudah cukup jelas, mungkin sampai di sini saja diskusi kita. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa kalian hubungi Bapak mengenai kegiatan ini. Baik, mungkin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.